kami dari kelompok 26 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan Putri Dwi Agustina 54 2019,99, yang kedua Abdul Khairul Fadila 54 2019,99, yang ketiga Dika Dwi Ernawati 54 2019 100, dan yang terakhir adalah D. Salma Nurlaila NIM A 420 90 101, yang akan mempresentasikan hasil dari sistem muskuler dan sistem skeletal berbasis osteosis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuler. Otot pada ikan adalah urat daging yang membentuk daging ikan. Sama halnya dengan vertebrata lain, otot sangat penting bagi kehidupan ikan, terutama dalam pergerakan tubuh, peredaran darah, dan aktivitas lainnya. Otot ini juga membantu ikan untuk dapat berenang ataupun bertahan di dalam air. Kemudian saya akan menjelaskan tentang klasifikasi otot. Yang pertama, berdasarkan jenisnya, otot terbagi atas otot bergaris atau otot lurik, otot licin atau otot poros, dan otot jantung. Yang kedua, berdasarkan fungsinya, yaitu voluntary, otot yang bekerja di bawah rangsangan otot atau otot bergaris. Kemudian involuntary, merupakan otot yang bekerja tidak di bawah rangsangan otot atau otot licin dan otot jantung. Yang ketiga, berdasarkan letaknya. 1. Menempel pada rangka atau otot bergaris. 2. Tidak menempel pada otot rangka atau otot jantung dan otot poros. Kemudian saya akan menjelaskan tentang otot bergaris. Otot bergaris atau otot lurik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, serabut otot garis-garis melintang dengan banyak inti tersebar pada bagian-bagian pinggirnya. Yang kedua, biasanya berupa blok-blok otot atau myotem atau ikan dewasa, dan myomer atau embrio. 3. Serabut otot terbungkus oleh endomesium. Yang keempat, 20-30 serabut sama dengan satu fasciculum yang terbungkus oleh perimesium. Yang kelima, beberapa fasciculum membentuk otot yang terbungkus oleh epimesium. Yang keenam, yaitu voluntary. Lapisan pembungkusnya disebut meoseptum. Bagian dorsal ikan disebut epakial dan bagian ventral disebut hipakial, yang dipisahkan oleh septum atau sekat. Otot licin atau polos berasal dari mesodem pada masa embrional dan jaringan ikat. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, bentuk sederhana dan berukuran lebih kecil. Yang kedua, involuntary, kontraksi lambat dan aksi lama. Ketiga, dirangsang saraf dan otot sekitar. 4. Pembentuk organ dalam tubuh, yaitu saluran pencernaan pada otot khusus memanjang untuk menggerakkan makanan secara peristaltik, dan otot pada saluran pembuangan untuk menggerakkan hasil yang akan disekresikan oleh saluran ekskresi. C. Saluran reproduksi. D. Gelombang renang. Dan E. Mata, otot pada lensa yang mengatur lensa untuk menyesuaikan cahaya yang masuk. Otot jantung. Ciri-ciri memperlihatkan garis melintang pada serabutnya dengan jarak tertentu membentuk cakram interkalar. Tidak ada serabut yang berpisah, masing-masing berhubungan satu sama lainnya. Involuntary, berkontraksi kuat dan terus-menerus bekerja dan berwarna merah tua. Untuk penyusun otot jantung atau mesokardium ada dua. Yang pertama epikardium dan dua endokardium. Selanjutnya, ini adalah gambar sistem muskuler. Yang pertama, bagian A adalah struktur muskulus bagian kranial, dan bagian B adalah struktur muskulus bagian kaudal. Dan masing-masing untuk panah yang menunjukkan angka 1 adalah myomer, 2 mycomata, 3 septum horizontal, 4 musculus expaliales, dan 5 musculus hypasiales. Pada slide 11 tadi adalah gambaran tangan. Pada slide 12 ini adalah
preparat asli dari jaringan muskular kranial dan muskular kaudal. Saya akan menjelaskan tentang sistem skeleton. Sistem skeleton merupakan suatu sistem yang dibangun oleh struktur-struktur keras dari tubuh yang sifatnya menyokong dan melindungi. Sistem skeleton pada ikan terdiri dari tulang rawan, jaringan ikat, sisik atau squama, komponen-komponen gigi, jari-jari sirip, dan penyokong sel pada sistem syaraf. Berdasarkan lokasinya, skeleton dibedakan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, kelompok endoskeleton, yaitu sistem rangka di dalam tubuh ikan yang terdiri atas notochord, yaitu struktur yang ditemukan sejak embrional yang akan mengalami diferensiasi dan spesialisasi membentuk tulang belakang atau osa vertebra. Kemudian membentuk membranus skeleton, yaitu jaringan ikat penghubung kulit dengan struktur dandas atau struktur yang bersifat muskulatur dan tulang. Kemudian membentuk tulang dandas, yaitu tulang penyusun sumbu tubuh atau aksialis, dan tulang dandas, yaitu tulang penyusun anggota gerak atau apendikularis. Yang kedua yaitu kelompok eksoskeleton, yaitu sistem rangka yang berada di luar tubuh ikan seperti sisik dan jari-jari sirip. Selanjutnya, berdasarkan letak dan fungsi, rangka dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu rangka aksial, yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang punggung, dan tulang rusuk. Yang kedua, rangka visceral, yang terdiri atas semua bagian tulang lengkung, insang, dan derivatnya. Yang ketiga yaitu rangka apendikular, yang terdiri dari sirip dan pelekat-pelekatnya. Fungsi sistem rangka pada ikan adalah: yang pertama, menegakkan tubuh; yang kedua, menunjang atau menyokong organ-organ tubuh; yang ketiga, melindungi organ tubuh; yang keempat, membantu pembentukan butir darah merah. Bentuk struktur tulang ikan pada osteotis terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu endoskeleton dan exoskeleton. Endoskeleton yang merupakan struktur tulang di dalam tubuh ikan terdiri dari tengkorak, rongga mata, tulang belakang, tulang rusuk, dan rongga insang. Sedangkan untuk endoskeleton yang merupakan struktur tulang luar tubuh ikan terdiri dari sirip perut, sirip belakang, sirip ekor, sirip punggung, dan sisik. Pada skeleton terdapat 2 bagian, yaitu daerah kranial dan daerah kaudal. Pada daerah kranial terdiri dari spina neuralis, arcus neuralis, neuropopis, centrum, hemapopis, dan costa hemalis. Sedangkan pada daerah kaudal memiliki struktur tubuh yang sama, namun pada daerah kaudal memiliki 2 bagian yang berbeda dari daerah kranial, yaitu arcus hemalis dan spina hemalis. Berikut bentuk asli dari sistem skeleton bagian kranial yang terdiri dari spina neuralis yang ditunjukkan pada panah nomor 1, arcus neuralis yang ditunjukkan pada panah nomor 2, neuropopis yang ditunjukkan pada panah nomor 3, centrum yang ditunjukkan pada panah nomor 4, hemapopis yang ditunjukkan pada panah nomor 5, dan costa hemalis yang ditunjukkan pada panah nomor 6. Terima kasih telah menonton video ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.